Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Utami. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan kimia. Jadi bab pertama untuk mata pelajaran kimia adalah pengenalan kimia. Sebenarnya kalian sudah kenal kimia di SMP. Sebagian ada di dalam mata pelajaran fisika, sebagian lagi ada di dalam biologi. Nah, di SMA ini, kimia menjadi mata pelajaran tersendiri. Nah, kimia itu mempelajari tentang apa? Akan saya jelaskan. Ya, begitu melihat alat-alat laboratorium seperti ini, ya, kita langsung asumsinya adalah ini kimia, seperti itu, ya. Jadi kimia memang nanti tidak akan jauh-jauh dari lab kimia, ya, seperti itu. Alat-alat kimia, bahan-bahan kimia. Nah, sekarang kita belajar untuk ruang lingkup. Sebenarnya apa? Kimia itu belajar tentang apa atau mempelajari mengenai apa, ya? Ilmu kimia adalah ilmu pemahaman dan rekayasa materi. Jadi kita mempelajari tentang rekayasa materi, mengubah, ya, pengubahan materi satu menjadi materi lain, mengubah bahan alam menjadi produk yang berguna untuk mencukupi kebutuhan manusia. Ya, ilmu pemahaman materi. Jadi kita atau kimia itu mempelajari segala sesuatu tentang materi, ya, supaya kita paham betul mengenai materi. Ya, materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ya, nah karena itu ilmu kimia didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Ya, jadi kimia mempelajari segala sesuatunya tentang materi. Ya, susunannya materi, strukturnya, sifatnya, perubahannya, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Terkait tentang susunan, ya, susunan materi, kita tahu materi itu ada materi padat, materi cair, materi gas. Materi cair yang gampang, ya, misalnya air. Ya, dari rumus kimia, ya, rumus kimianya air, kita kenal air itu mempunyai rumus kimia H2O. Nah, berarti dari rumus kimia H2O itu materi apa yang menyusun H2O itu, ya. Jadi ya, nah, dari sini kita jadi tahu, ya. Oh, ternyata air itu tersusun dari unsur alam, yaitu hidrogen dan oksigen, ya. Ini penyusunnya. Alkohol misalnya, ya. Alkohol mempunyai rumus kimia C2H5OH. Nanti kalian akan kenal, ya. Berarti unsur alam yang menyusun materi alkohol adalah karbon, hidrogen, dan oksigen, dan seterusnya. Jadi kita mempelajari seperti itu, ya, susunan dari materi-materi, ya. Kemudian mempelajari struktur, ya, strukturnya. Kenapa hidrogen ada 2 hidrogen dan 1 oksigen ini terikat, ya. Bagaimana mereka saling terikat? Kenapa hidrogen terikat dengan oksigen, kemudian O-nya ini terikat kepada H yang lain, ya. Bagaimana mereka saling terikat membentuk satu molekul air ini kita akan pelajari dalam pembahasan mengenai ikatan kimia, ya. Itu mempelajari mengenai struktur materi, ya. Nih, kemudian mempelajari juga tentang sifat, ya. Sifat materi, bahwa materi itu ada sifat fisika, ada sifat kimia. Mempunyai ada yang
sifat fisika, ada sifat kimia. Kita lihat sifat fisika itu menyangkut apanya? Materi, ya. Jadi keadaan dari fisis materi tersebut. Ya, misalnya titik didihnya berapa, titik lelehnya, massa jenisnya berapa, itu adalah sifat fisiknya. Ya, warnanya seperti apa, kekerasannya seberapa, ya, itu adalah sifat fisika. Ya, kemudian sifat kimia. Sifat kimia itu menyangkut kereaktifan dari materi itu, misalnya mudah terbakar, mudah berkarat, mudah bereaksi. Ya, itu adalah menyangkut sifat kimia dari materi itu. Ya. Kemudian kita juga belajar mengenai perubahan dari materi. Perubahan materi itu nanti ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Ya. Perubahan fisika itu perubahan yang sifatnya sementara. Ya. Jadi tidak kekal. Kalau sifat kimia itu perubahannya bersifat kekal. Ya, jadi kalau sudah terbakar menjadi abu, ya mempunyai sifat yang berbeda dengan zat asalnya. Sifat abu tidak sama dengan sifat kayunya yang terbakar misalnya, ya, seperti itu. Kalau sifat fisika itu hanya misalnya menyangkut perubahan wujudnya, ya, mencair, menguap, mendidih, membeku, menyublim dan seterusnya. Itu adalah sifat atau perubahan fisika, fisiknya saja, ya. Tuh. Kemudian juga mempelajari mengenai energi, ya, energi yang menyertai perubahan materi. Jadi setiap terjadi perubahan materi itu akan terjadi perubahan energi, ya. Nanti kita akan belajar mengenai hal ini, ya. Kemudian apa sebenarnya manfaat belajar kimia? Ya. Manfaat yang pertama, ya, mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi dengan pemahaman mengenai kimia, ya, manusia bisa mengubah bahan alam menjadi produk yang berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Ini jadi manfaat dari belajar kimia. Kemudian, material yang digunakan untuk berbagai produk memerlukan komposisi dan sifat khusus yang ditemukan oleh para ahli kimia. Ya, kita bersyukur para ahli kimia sudah mengidentifikasi materi-materi, sifat-sifatnya, ya, sehingga kita tinggal menggunakannya dan mengembangkannya. Seperti itu, ya. Kemudian, belajar kimia juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Jadi dengan belajar kimia kita jadi paham, ya. Kita jadi paham ada bahwa di dalam lingkungan sekitar kita, di rumah kita itu ada banyak sekali bahan-bahan kimia, ya. Ada bahan kimia juga yang berbahaya, ya. Maka kita harus hati-hati dalam menggunakannya, ya. Tuh, jadi itu adalah andilnya kita belajar kimia, manfaat dari kita belajar kimia. Nah, seperti contohnya ini, ya. Kita paham, setelah belajar kimia, kita tahu sifat besi itu mudah berkarat, ya. Maka kita juga jadi paham kenapa, ya, benda-benda yang terbuat dari besi harus dilindungi, ya. Kenapa pagar di rumah harus dicat, ya? Karena kita tahu, ya, sifat dari materi besinya, ya, itu mudah sekali berkarat kalau tidak dilindungi, seperti itu. Jadi itu termasuk dari manfaat kita belajar kimia, paham, ya, terhadap proses-proses yang terjadi di dalam alam sekitar kita, ya. Ini beberapa bahan kimia yang juga ada, ya, di dalam rumah kita, ya. Ini adalah produk-produk dari industri kimia. Kemudian hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan yang lain. Ilmu kimia, mohon maaf, ya. Jadi ilmu kimia itu adalah central science, ya. Jadi
kita tahu, jadi karena dia sebagai central science, itu banyak ilmu pengetahuan yang menggunakan kimia, ya, kedokteran, kemudian kimia farmasi, ya, kemudian juga kimia pertanian, kimia biologi, itu semuanya ada kimianya, ya. Negara kita negara agraris, ya, maka industri-industri kimia akan sangat dibutuhkan, ya. Industri petrokimia itu sangat dibutuhkan, ya, untuk memproduksi pupuk dan sebagainya, ya. Ini kemudian ini bidang kimia yang lain, ya, seni, ya, kimia yang hubungannya dengan seni, pembuatan cat, ya, untuk kriminologi, ya, untuk tes urin dan sebagainya, semuanya membutuhkan ilmu kimia. Ya. Perkembangan ilmu kimia. Ya. Jadi menurut Demokritus, materi bersifat diskontinu, terdiri atas partikel kecil yang disebutnya atom. Jadi pada abad keempat sebelum Masehi ini memang istilah atom sudah dikenal, ya, oleh Demokritus ini yang mencetuskan, ya. Akan tetapi menurut Aristoteles, materi bersifat kontinu atau tidak ada yang tidak terbagi. Jadi materi itu terus-menerus dapat dibagi-bagi, ya, seperti itu. Anton Laurent Lavoisier menemukan hukum kekekalan massa, ya. Nanti kita akan belajar hukum-hukum dasar kimia, ya. Ini hukum kekekalan massa, bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi itu tetap, ya. Kemudian Jabir Ibn Hayyan, para ahli kimia abad pertengahan, berupaya mengubah logam seperti besi, tembaga, dan zinc menjadi emas, serta mencari obat abadi. Jadi ini awal-awalnya perkembangan ilmu kimia. Mereka menginginkan, para ahli ingin, ya, materi-materi logam-logam itu menjadi mulia seperti emas, ya. Bagaimana, ya? Maka mereka berupaya mengubah logam-logam. Maka dari situ ilmu kimia lalu menjadi berkembang. Kemudian John Dalton tahun 1766 sampai 1844 ini juga mengajukan teori atom yang pertama. Jadi sejak Dalton ini ilmu kimia lalu berkembang dengan sangat pesatnya. Ini. Kemudian metode ilmiah. Metode ilmiah ini, karya ilmiah adalah produk dari proses pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan guna memecahkan masalah. Ya, jadi para ahli kimia dalam menemukan teori-teori itu mereka bekerja dengan sangat hati-hati, teliti, dan sistematis menggunakan langkah-langkah, ya. Jadi langkah-langkah tersebut itu yang kemudian disebut sebagai metode ilmiah, ya, meliputi ada identifikasi masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data, menginterpretasi data, dan membuat kesimpulan. Jadi ini adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilalui oleh para ahli kimia sampai mereka kemudian menemukan teori-teori, ya. Ini metode ilmiah.